Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua, salam sejahtera untuk kita. Hari ini saya ingin share mengenai EW lagi ya. Pair yang ingin saya bahas itu ada dua pair sih, rencana ada GU dan ada Euro USD. Nah, kalau nggak salah saya sempat mapping ya di sekitar tanggal 19 itu pembentukannya di sini adalah membentuk pola web A, B, atau sini menjadi 1, 2, 3, tapi kita lihat marketnya ternyata dia membentuk pola A, B, C. Jadi di sini kita tandai lagi sebelumnya marking koreksi ya, seperti ini kita rubah ke, karena ini H4 kita ganti minor ya. Oke. Oke, setelah dilihat pola seperti ini, maka turun dari sini adalah membentuk pola turun lagi ya. Jadi teman-teman koreksi ABC, di sini ABC, masih sama ABC, kemudian dia membentuk pola WX. Ya, jadi sini asumsi saya adalah kompleks correction ya. Kompleks, masih kompleks. Jadi asumsi kemarin menjadi pola zigzag itu gagal dan di sini menjadi pola kompleks. Nah, jadi poin dari C di sini adalah poin WX. Jadi kalau saya lihat di sini adalah pembentukan dari pola 1, 2, 3, 4, 5. Apakah sudah selesai untuk koreksi B-nya? Koreksi B ya. Jadi setelah dia membentuk dari pola 1, 2, 3, 4, 5, saya perkecil lagi. Oke, ini saya hapus. Nah, kemudian dia ada kenaikan lagi, tapi dari AO sendiri sudah menunjukkan ada cross di sini. Ya, ada cross di sini. Ini menandakan adanya harga sudah turun. Tetapi kalau di H1 yang kita lihat masih sama, masih di bawah, belum ada momentum untuk kita buy, kecuali sudah ada cross AO di sini dan sudah ada candle yang mematikan beberapa seller di sini. Oke, kita kembali ke time frame H4. Pada saat sudah membentuk pola seperti ini kan kita mencarinya dari WX, berarti di sini poin dari A, B, dan kembali ke C. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah poin B sudah selesai di sini dan dia kembali turun ataukah dia akan apakah dia akan kembali pullback di area ini. Nah, di sini kemudian dia naik di sini dan kemudian turun. Oke. Kita antisipasi dengan menggunakan Elliott Wave. Nah, teman-teman, kenapa saya menggunakan time frame yang H4 ya? Karena lebih simple dan tinggal sesuaikan dengan ekuitas teman-teman sendiri. Oke. Nah, di sini saya lihat, saya perbesar lagi. Nah, kalau dilihat di sini berarti kalau pembentukan dari poin koreksi ABC-nya belum selesai, dengan catatan area yang di sini ini tidak boleh di break ya. Jadi kalau misalnya ini sudah di break menandakan bahwa pola koreksinya udah selesai. Nah, jadi ini saya masih menunggu konfirmasi dari candlestick di sini. Ya, area-area ini apakah dia akan bereaksi turun, kemudian dia naik. Tapi syarat untuk kenaikannya sekali lagi harus membreak dari 19538 di sini ya. Oke. Jadi saya kasih mapping di sini. Nah, saya kasih tanda biar mudah ya. Jadi tapi sekali lagi AO-nya masih di bawah ya. Kita belum ada persiapan untuk buy karena belum ada cross AO juga ya, menandakan belum ada cross AO. Di sini possible harga masih kembali turun. Jikapun sudah naik berarti AO di sini sudah mulai ada tanda cross dan di sini ada beberapa candle engulfing ya di sini. Kalau candle engulfing atau candle buyernya pada muncul di sini dan dimatikan yang saya bilang tadi nih,
garis merah ini sebagai pertahanannya ya. Jadi garis merah ini sebagai pertahanannya. Oke, kita asumsikan sekarang di sini belum selesai deh. Asumsikan belum selesai. Berarti kalau belum selesai berarti dia membentuk pola A, kemudian di sini B, kemudian di sini C. Oke, ini saya perkecil lagi. Ini saya ganti ke warnanya saya ganti ke warna merah. Oke. Jadi posisi dari poin B di sini dia tidak boleh break dari zona ini ya, zona 1833 ini ya, tidak boleh break. Nah, sementara belum ada konfirmasi untuk kita buy, kita tunggu sabar aja. Jadi zona-zona ini kita sebagai area entry kita untuk buy ya, dengan catatan apa? Dia harus break dari garis merah yang saya marking di sini, karena asumsinya adalah jika di sini membentuk A, B, C, W, X, Y, maka di sini membentuk X-nya harus di break ya. Jika X sudah di break, kita tunggu retrace dan kita buy. Ya simpel banget menggunakan Elliott Wave sebagai antisipasi harga. Sekali lagi ini jika asumsi adalah pola dari poin B-nya belum selesai ya. Oke, kita pakai time frame H1 aja. Oke. H1-nya masih kuat seller juga, di sini belum dimatikan. Nah, ini harus area-area yang dimatikan di sini. Nah, di sini ya. Jadi kita saya sama tadi. Kita tunggulah di area-area yang mana untuk harga ini kan masih cenderung di jam-jam di sini masih belum cantik ya. Jadi nanti tunggu area ini apakah dia akan membentuk penurunan di sini, apakah dia membentuk 1 2 3 4 5 kemudian turun dan dia ngebreak dari yang area ini. Nah, di sini ya, teman-teman. Ini satu tahanan, ini dua tahanan. Jadi pada saat dia sudah break ya fokusnya kita buy ya. Sekali lagi SL-nya di sebelum dia nge-break dari poin 1833. Oke. Mungkin itu saja pandangan dari saya untuk Euro USD. Sekali lagi ini hanya berlaku jika poin dari B yang di sini poin B yang di sini teman-teman ini belum selesai ya. Kalau nah seperti ini. Jadi polanya seperti ini. Jadi A, B, C. C naik kemudian turun ke C. B, A, B, C, C selesai menjadi B, B turun ke C. Ya. Jadi kita nunggu aja lah. Ini masih jam 11 waktu Indonesia Timur ya. Nah, jadi kalau di posisi seperti ini kita nunggu-nunggu aja zona-zona seperti ini apakah dia harga akan bereaksi. Itu pandangan dari saya untuk Euro USD. Ingat ini zona-zonanya ya, zona-zona yang kita marking di sini ini bisa sebagai area entry. Kalau untuk buy-nya apa tadi syaratannya? Dia harus break dari yang area ini, area garis merah ini. Ya, itulah yang saya katakan tadi. Ini konfirmasi di sini. Jadi price action-nya perlu banget ya. Oke, mungkin itu saja. Jika memang sudah ada cross out di sini, dia membentuk cross dan dia melebihi dari area di sini, insya Allah dia akan naik ya. Tapi sekali lagi ini AO hanya sebagai bukan signal ya. Saya menyebutnya itu sebagai konfirmasi aja. Jadi saya menggunakan AO lebih simpel sih. Nah, jadi tunggulah sampai kita dapat setup atau dapat koreksi yang cantik ya. Invalidnya di mana? Invalidnya tidak boleh melebihi dari 1833 ya. Jika ini terbentuk berarti di sini poin B-nya udah selesai di sini. Jadi B-nya udah selesai di sini ya. Tapi sementara saya masih asumsi sama. Saya masih nunggu di area ini apakah dia akan bereaksi turun kemudian dia membentuk pola impuls. Dia membentuk pola impuls seperti ini. Jadi kita santai-santai dulu lah ya. Oke, gitu aja pandangan dari saya untuk Euro USD. Untuk pair yang lain yang kita bahas lagi mungkin untuk USDK sama masih XAU. Nanti kita bikin di besok aja kita mapping bareng ya untuk XAU. Itu aja deh kalau untuk EU hari ini tanggal 17 bulan 3 2021 jam 11. Oke. Terima kasih waktunya dan semoga kita bisa profit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.